customer nyukur, cuci, styling itu antara 30 menit sampai 40 menit teman-teman. Oke, siap-siap ya, karena di video ini gue mau kasih tahu kalian natural flow and taper and natural flow. Pokoknya simak kayak gimana cara gue buatnya. Let's do it. Hai, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya natural flow and taper atau with taper. Jadi nanti bagian atasnya mau gue styling dengan gaya natural flow, terus samping sama belakangnya gue taper teman-teman. Nah, jadi kenapa sih gue sebut natural flow? Menurut gue menurut gue lagi. Jadi menurut gue kenapa gue sebut natural flow, karena dalam stylingnya gue ngikutin alur naturalnya, yaitu ya udah flow-nya. Jadi gue sebut natural flow buat styling atasnya ya, tapi bagian samping sama belakangnya mau gue buat taper nih teman-teman. Nah, langsung aja gue ceritain kayak gimana langkah-langkah gue motong rambut dengan gaya natural flow with taper. Ya, jadi untuk pertama-tama gue basahin dulu rambutnya pakai water spray. Iya, dibasahnya pakai water spray ya, jangan pakai gayung. Jangan disiram, nanti kayak video-video yang lagi viral yang iya kan, disemprot-semprot, dibasahin kayak gitu. Terus gua gunting, gua potong. Nah ini untuk idealnya adalah, yang penting nanti bagian depannya nggak ngelewatin alis, atau pas alis pun ideal, yang penting nggak kena mata sih untuk bagian depannya. Nah, untuk tengahnya tinggal ngikutin aja, gradasikan aja panjangnya. Jadi gue blending gitu cara motongnya. Jadi gue sisir ke arah kanan dulu semua, terus gue gunting pakai teknik blending. Ini teknik blending ya, bukan gunting blending ya. Jadi tekniknya blending supaya halus. Gua tarik ke sisi kanan semua dulu, terus gua balas ke sisi kiri. Supaya apa? Supaya rambut kanan dan kiri sama panjang teman-teman, seperti itu. Dan setelah gua potong rambut bagian atas, lanjut gua keringin. Supaya apa? Supaya gua bener-bener tahu natural flow-nya tentunya, terus karakter asli rambutnya. Nah, biasanya kalau dikeringin gini, karakter asli rambutnya itu akan terlihat teman-teman. Jadi kali ini gue keringin dulu sebelum gue lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jadi bagian atasnya sudah hampir selesai teman-teman, tinggal gue keringin. Tapi nanti perlu gue sasak gue sasak pakai gunting penipis, atau gue tipisin pakai gunting sasak. Tapi nanti ya, setelah gue buat taper bagian samping dan belakangnya. Oke, natural flow. Nah, jadi di video ini gue berniat untuk gue nggak terlalu banyak skip videonya. Jadi gue nggak terlalu banyak edit, supaya gue pengen menunjukkan ke kalian bagaimana langkah-langkah gue sesungguhnya, speed gue sesungguhnya. Jadi ada yang gue cepetin tapi hanya sebagian kecil. Jadi di video ini mungkin durasinya agak terlalu lama, sekitaran 20 menit, karena gue pengen nunjukin ya ini yang gue kerjakan dengan speed kayak gini gitu teman-teman. Jadi langsung aja. Nah, untuk buat tapernya gue mulai dari bagian belakang dulu teman-teman. Jadi berhubung rambut bagian samping dan belakang customer gue kali ini nggak terlalu panjang, jadi langsung aja gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, itulah yang disebut taper. Jadi taper ini menurut gue masih dalam bagian fade, karena di situ ada gradasinya. Tapi
untuk tingkat ketinggiannya itu masih di bawah low taper. Jadi gini urutannya teman-teman. Kalau agak tipis itu trim, lebih tipis lagi taper, lebih tipis lagi low fade, habis lagi middle fade, habisan lagi terus seterusnya high fade. Jadi menurut gua kayak gitu urutannya ya, dari tingkat ketebalannya dan tingkat ketipisannya, tinggi rendahnya, dimulai dari trim, taper, low fade, middle fade, dan high fade. Nah, tentang pengerjaannya bisa pakai razor, bisa pakai skin fade, bisa apapun itu bisa dilihat dari cara pengerjaannya. Nah, kebetulan kali ini gue buat taper di bagian samping dan belakangnya. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue sampaikan. Setidaknya ya hal inilah yang pengen gue sampaikan ke kalian, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau nggak perlu ditiru ya jangan lo tiru, tapi kalau ada baiknya sebaiknya ditambahkan lagi supaya lebih baik. Oke. Thank you banget teman-teman udah menyimak video gue ini sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Terima kasih banyak, dan tenang, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like and subscribe. Gak apa-apa ya, gue promo di video ini ya. Oke, sudah sampai. Ya gue ceritain aja ya. Jadi gue buat gradasi di bagian belakangnya. Gue mulai pakai guard nomor 2 tadi teman-teman, dengan leveringnya close. Oke, setelah gue pakai guard nomor 2, terus lanjut gue pakai gue buat guideline. Guideline itu yang garis di bawah tadi ya, yang ini udah mau hilang guideline. Terus gue buat middle line pakai guard nomor 1. Setelah middle line-nya tercipta, langsung gue ilangin pakai levering open. Jadi pas buatnya pakai levering close, ngilanginnya pakai levering open. Nah, ini teman-teman yang udah lama gabung pasti paham nih apa yang gue maksud baseline, guideline, dan middle line. Nah, makanya yang baru gabung nggak apa-apa, cek aja video-video gue slide sebelumnya. Di situ gue jelasin lebih detail lagi. Nah, semakin nanti semakin video gue semakin kesana gue kembangin lagi yang ingin gue sampaikan, karena ya gue sambil gue belajar juga cara menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan, kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar tanpa bermaksud gue menggurui kalian dan mengajari. Ini hanya sekedar share anjay. Ini hanya sekedar berbagi. Gue menunjukkan ini loh cara gue, tanpa bermaksud mengajari atau menggurui, dan tanpa bermaksud menunjukkan kehebatan atau kebolehan gue, karena gue sendiri merasa bukan apa-apa, tidak penting. Nah, makanya gue ingatkan kepada kalian yang lagi belajar nyukur, jangan berhenti di video gue atau di channel gue. Lo harus cari referensi belajar lainnya, entah di channel lain, di video lain, di artikel lain di Google atau apapun. Pokoknya lo jangan berhenti di sini untuk belajar, karena gua sendiri masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar, dan gua akan sangat terbuka sekali untuk mendengarkan saran dan kritik kalian yang kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Jadi gue ceritain prinsipnya kayak gimana cara gue buat gradasi. Tadi kan udah gue jelasin ada baseline, guideline, dan middle line. Nah, waktu buat line-nya pakai levering close dan ngilanginnya pakai levering open. Lalu prinsipnya buat garis, ilangin garis. Mungkin agak bingung ya teman-teman yang baru gabung, tapi gue sarankan untuk nonton video-video gue sebelumnya. Dan nah ini yang gue sebut guideline teman-teman. Nah itu guideline, dan berikutnya middle line. Nah ini gue buat garis tengah. Jadi middle line itu yang mana? Garis yang tercipta pakai guard nomor 1 ini teman-teman. Jadi gue pakai guard nomor 1, leveringnya close, dan nanti ngilanginnya pakai levering open. Pokoknya buat garis, ilangin garis. Saat garis itu hilang, akan terciptalah gradasi.
Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi tadi buat garis, ilangin garis. Nah, ini gue lagi ngilangin guideline-nya. Karena buat guideline-nya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Nah, gini, suka ada yang nanya, "Bang, susah banget ngilanginnya." Padahal gue udah pakai levering close dan levering open. Nggak hanya cukup dengan levering open dan close dan lo gosok itu. Jadi dibutuhkan juga dengan pengaturan tekanan. Nah, pengaturan tekanan itu dikontrol pakai tangan kita yang megang clipper. Jadi pertama ngatur tekanannya tekanannya seberapa. Nah, itu lo yang harus bisa ngukur sendiri. Karena gue akan bingung untuk membahasakannya ya. Pokoknya lo atur tekanannya. Terus selain itu lo atur kemiringan blade-nya. Nah, oke, paham ya. Jadi untuk ngilangin garis, selain pakai levering open dan close, diatur juga tekanan waktu ngegosoknya dan kemiringan blade-nya. Lo bisa pakai sudut blade yang atas atau bawah, tergantung kebutuhannya. Pokoknya lo atur tekanannya dan kemiringannya. Oke, kayak gitu, paham ya? Mudah-mudahan paham apa yang gue sampaikan, meskipun gue agak belibet-belibet. Jadi video ini memang sengaja durasinya gue agak panjangin karena gue sedikit mengedit kecepatannya, karena gue pengen menunjukkan speed natural gua tuh kayak gini loh, kecepatan gua nyukur tuh kayak gini. Dan suka ada yang nanya, "Bang, lo nyukur berapa lama ngerjainnya?" Nah, rentang waktu rata-rata gua full service ya, nyukur, konsultasi, diskusi, ngobrol-ngobrol sama customer, nyukur, cuci, styling, itu antara 30 menit sampai 40 menit teman-teman. Biasanya waktu service gua megang customer gua dengan model yang kalau yang sulit, bukan sulit sih, model yang memakan waktu mungkin 40 menit, atau model yang tidak memakan waktu ya mungkin 20 sampai 30 menit. Tapi durasi rata-rata gua nyukur service ke customer gua antara 30 sampai 40 menit full service. Untuk sementara ini gua nggak pakai pijit karena mengurangi sentuhan langsung kepada customer. Dulu sebelum ada pandemi, gue pijit customer gue, tapi setelah negara api menyerang alias pandemi, mulai dari itu mengurangi servis pijit dan handuk anget ya teman-teman ya. Jadi servisnya haircut, pertama diskusi dulu, menentukan mau motong apa, terus haircut, terus cuci, terus finishing atau styling. Nah, itu memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit durasi rata-rata. Oke. Ini gue tunjukin satu sisi aja dan durasinya nggak terlalu gue cepetin. Buat teman-teman kasih masukan dong, kira-kira kalau durasinya nggak gue cepetin kayak gini, lo mendingan kayak gini atau kayak biasanya yang durasi 10 sampai 13 atau 12 menit itu yang banyak gue cepet-cepetin gitu, atau gue zoom atau gue zoom in zoom out gitu. Buat kalian tolong kasih pendapat kalian ke gue ya. Kira-kira lo mendingan video gue yang agak panjang gini sampai 20 menit yang nggak terlalu banyak diedit, atau kayak biasanya. Iya, kasih masukan ke gue supaya gue lebih tahu apa yang kalian inginkan tentang gua ingin berbagi ke kalian. Oke? Dan haircutnya udah selesai, barusan udah gue cuci. Dan kali ini tinggal gue styling. Oh iya, jadi bagian samping dan belakangnya gue buat tapernya nggak terlalu tinggi. Ini memang permintaan klien gue, customer gue memang
dia nunjukin foto ke gua yang tapernya tuh kayak gini. Nah kayak gitu teman-teman ya, buat kalian yang pengen nyukur dan bingung menyampaikan apa yang pengen Anda sampaikan. Kan suka bingung tuh mau cukur apa, ngomongnya gimana ya. Nah paling simpel ada nunjukin foto atau video. Nah jadi customer gua kali ini nunjukin foto yang dia pengen rambutnya dibuat kayak gitu. Walaupun tadinya dia pengen botak sebenarnya. Halo, kalau nonton model gua, komen di bawah ya. Customer yang merangkap sebagai model. Dan gua styling teman-teman. Stylingnya tentu saja gua buat natural flow. Natural flow adalah alur natural, jadi bagian atasnya gue buat ngikutin alur naturalnya, makanya gue sebut natural flow. Dimana gue bisa dapat alur naturalnya? Jadi alur natural itu dilihat dari arah pertumbuhan usar-usar atau unyeng-unyeng atau kulincir. Nah nama-nama ini udah gue tahu dari komentar-komentar teman-teman yang ada di video gue sebelumnya. Unyeng-unyeng di daerah kalian itu apa? Ada yang sebut kulincir, ada yang sebut ubun-ubun, uyeng-uyeng, unyeng-unyen, apapun itu yang penting kalian maksud ya. Nah itu kan ada arah pusaran. Nah itulah sebenarnya alur atau arah natural rambut lo. Nah jadi stylingnya ngikutin alur natural rambut tersebut. Nah makanya gaya kali ini gue sebut natural flow. Sedangkan rambut samping dan belakangnya gue buat taper. Dan jadi deh natural with taper. Nah taper sendiri bisa disesuaikan aja dengan tingkat ketipisannya atau ketinggiannya, itu tinggal lo sesuaikan aja. Taper itu nggak baku kayak gini, taper itu nggak harus kayak gini, masih banyak pilihan tapernya. Tapi intinya adalah taper itu ada gradasi di bagian samping dan belakang. Nah itu yang gue sebut taper. Kalau kalian ada pendapat lain tentang taper, bisa kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Sekalian buat masukan buat gua, jadi kita sama-sama belajar. Oke, kayaknya udah sampai di sini aja. Gua motong rambut dengan gaya natural flow with taper. Sepertinya gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, kurang jelas, menyinggung perasaan. Mohon jangan baper. Tidak ada maksud gue untuk menyinggung, merendahkan atau apapun. Di sini hanya gue mencoba menyampaikan, berbagi apa yang gue lakukan tentang profesi gue sebagai tukang cukur ke kalian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Lalu gue tunggu bahasa gue bagus sekali. Dan gue tunggu pertanyaan kalian, komentar kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Pokoknya maju terus industri cukur Indonesia. Kita di sini sama-sama belajar. Dan apalagi ya? Udah selesai lah ya. Dan sampai jumpa. Bye.